Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Kalian telah melewati pembelajaran dari bab 1, bab 2. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bab 3, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, untuk mempelajari bab 3 ini, prasyaratnya sudah kalian pelajari di bab 1, yaitu tentang operasi pada bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Nah, di situ nanti akan diterapkan kembali ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bentuk aljabar. Nah, bagian yang pertama kita akan mengenal dulu tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Setelah mempelajari bagian pertama ini, coba nanti kalian cek sendiri apakah kalian sudah menguasai tentang tujuan yang ingin saya sampaikan ini. Yang pertama, kalian dapat menyatakan kuantitas benda di lingkungan sekitar ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar seperti nanti suku, banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Apa itu semua? Coba nanti disimak ya. Yang ketiga, kalian dapat menentukan suku-suku yang sejenis dari suatu bentuk aljabar. Di 3 poin ini yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Langsung saja ke bagian yang pertama. Menyatakan kuantitas benda ke dalam bentuk aljabar. Kuantitas suatu benda dapat disebutkan ada 2 ya. Yang pertama dalam satuan, yang kedua dalam suatu kumpulan menurut wadahnya atau menurut tempatnya. Nah, menyebutkan kuantitas bola dalam sehari-hari. Kuantitas benda dalam sehari-hari. Sebagai contoh, kalau ini ada 1 bola, ya berarti kita tulis bilangannya dengan 1. 1 keranjang bola. Diasumsikan ini penuh ya isinya, berarti bisa dinyatakan dalam X. Kemudian 1 kotak bola. Karena bentuknya lain, berarti dalam Y. Nah, kita terapkan ke persediaan bola yang ada di beberapa toko misalnya. Toko A mempunyai persediaan 2 keranjang bola, 3 kotak bola, dan 6 buah bola. Maka bentuk aljabarnya dapat dinyatakan dengan 2X plus 3Y plus 6. Toko B mempunyai persediaan 3 keranjang bola, 2 kotak bola, dan 4 buah bola. Jadi bentuk aljabarnya adalah 3X plus 2Y plus 4. Nah, untuk toko C bagaimana? Nah, karena di sini ada 1 keranjang bola, 4 kotak bola, dan 3 buah bola. Maka bentuk aljabarnya dapat dinyatakan dengan X ditambah 4Y plus 3. Nah, bagaimanakah dengan toko D? Nah, toko D hanya mempunyai persediaan 1 kotak bola dan berapa buah ini? Ada 10 buah bola. Jadi bentuk aljabarnya adalah Y ditambah 10. Itu. Nah, itulah bentuk. Nah,
tanpa ilustrasi benda tadi, sekarang kita bisa menuliskan bentuk aljabar yang lain. Jadi ini saya berikan contoh, tidak harus menggunakan huruf X dan Y ya, bisa pakai PQ atau A dan B dan sebagainya. Demikian juga yang E dan F. 2x kuadrat 5x min 2 dan sebagainya, ini merupakan contoh bentuk aljabar yang lain. Nah, apa unsur-unsurnya? Tadi sudah di depan. Yang pertama, suku. Apa itu suku? Bagian-bagian yang ditambahkan dari bentuk aljabar ini. Nah, ini bagian-bagiannya apa? Yaitu 2P, 3Q, dan 7. Nah, itu merupakan suku-sukunya. Banyak suku ya berarti ada 3. Variabel, nah di sini berarti huruf yang mewakili suatu benda atau objek. Sedangkan koefisien, bilangan yang menyertai atau mengikuti variabel di suku tertentu pada bentuk aljabar tersebut. Sedangkan konstanta adalah bilangan tetap. Latihannya, contoh latihannya ini lebih lengkap ya. Yang pertama, tadi 2P ditambah 3Q ditambah 7. Suku-sukunya adalah yang ditambahkan itu, bagian-bagian yang ditambahkan apa? Yaitu 2P, 3Q, dan 7. Ada berapa suku? 3 suku. Variabelnya adalah P dan Q. Nah, tadi kita ulang ya. Koefisien dari P yaitu 2. Koefisien dari Q yaitu 3. Sedangkan konstantanya adalah 7. Nah, contoh kedua. Contoh kedua perhatikan. 5A plus 6B min 3. Maka suku-sukunya adalah, mudah saja, berarti 5A, 6B, dan negatif 3. Jangan keliru ya. Negatif 3. Kalau di sini plus 3, ya ini 3. Tapi kalau min 3, berarti ini juga negatif 3. Banyak suku? Jelas 3. Variabelnya ini menggunakan A dan B. Koefisien dari A yang menyertai A 5. Kemudian yang menyertai B. Yang menyertai B 6. Sedangkan konstantanya adalah, nah ini sama dengan tadi ya, negatif 3. Contoh yang lain. 2x min 4. Berarti ada berapa suku? 2 suku, yaitu 2x dan negatif 4. Variabelnya x. Sedangkan koefisien dari x berapa? Yaitu 2. Konstantanya, nah jangan lupa lagi, ini adalah negatif 4. Nah, yang lainnya. 3x min 5y plus 1. Berarti suku-sukunya adalah 3x min 5y dan 1. Ada 3 suku. Variabelnya x dan y. Koefisien dari x 3. Koefisien dari y negatif 5. Jadi kalau ini tandanya positif atau negatif menyesuaikan tanda di depannya. Sedangkan konstantanya, karena ini plus 1, maka konstantanya adalah 1. Yang kelima, 2x kuadrat plus 5x min 2. Suku-sukunya 2x kuadrat, 5x, dan negatif 2. Banyak suku? 3. Variabelnya, karena ini hanya x saja, x kuadrat dengan x kan sama, variabel hurufnya hanya x, berarti variabelnya x. Koefisien dari x kuadrat yang menyertai x kuadrat yaitu 2. Jadi koefisien dari x kuadrat 2. Koefisien dari x 5. Konstantanya negatif 2. Nah, yang keenam. 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 2x plus 3.
Suku-sukunya ada 4. Kemudian banyak suku 4 ya. Variabelnya hanya X. Nah, koefisien dari X pangkat 3 yang menyertai X pangkat 3 adalah 3. Jadi ini 3. Yang menyertai X kuadrat adalah 4. Maka koefisien dari X kuadrat adalah 4. Koefisien dari X, ya ini negatif 2. Konstanta 3. Gitu ya. Coba nanti silahkan ini dipelajari, disimak berulang-ulang supaya kalian memahami. Saya yakin materi ini bukan materi sulit, tapi tinggal kemauanmu saja yang menentukan. Nah, bagian ketiga sekarang kita akan mempelajari tentang suku-suku yang sejenis. Ilustrasi sebelumnya sudah jelas, kita nyatakan benda, suatu bola, baik satuan maupun dalam wadahnya, dinyatakan dengan bentuk aljabar seperti ini. Nah, dari wadahnya, dari gambar ini berarti bentuknya sama, isinya sama, ya, bentuk, isi sama. Maka dapat dinyatakan dengan jelas, berarti 3X dengan 2X itu adalah merupakan suku-suku yang sejenis. Demikian juga 2Y dengan 3Y, 4 dengan 4. Nah, berarti kalau kita sekarang tidak memperhatikan gambar, berarti yang di sini yang mempunyai variabel sama, bentuk sama, ini merupakan suku-suku yang sejenis. Sekarang kita terapkan ke contoh 1. Coba, jika ada suku bentuk aljabar seperti ini, suku-suku yang sejenis yang mana? Coba, berarti ini X, ini juga hanya X. Berarti itulah suku-suku yang sejenis. Berarti 2X dengan 5X, 3Y dengan negatif 6Y, 4 dengan 7. Dan yang lainnya, coba yang kedua, berarti yang sejenis yang mana? 3A dengan 2A, negatif 5B dengan 7B, 6 dengan negatif. Coba sekarang perhatikan contoh kedua ya. Bentuk aljabar ini, kalau tadi variabelnya mungkin beda. Nah, sekarang ini variabelnya sama, tetapi apa yang membedakan? Ini pangkat 2, ini tidak. Nah, maka bisa kita bedakan suku-suku yang sejenis yang mana, yaitu 2X kuadrat dengan 5X kuadrat, 5X dengan negatif 2X, 2 dengan negatif 7. Nah, coba sekarang yang B, berarti negatif Y kuadrat dengan 5Y kuadrat, 3Y dengan 2Y, dan negatif 4 dengan negatif 8. Untuk memahami materi ini, saya minta kalian pelajari dengan baik. Simaklah video saya ini secara berulang-ulang. Saya yakin kalian akan memahami. Carilah sumber belajar yang lain. Kemudian kerjakan tugas 3.1. Saya tunggu untuk dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.